rahmat Tuhan itu berselebaran. Tuhan itu selalu datang dan lewat. Tapi apakah orang menangkap peluang itu? Itulah yang dapat kita maknai dari cerita Injil. Ketika si buta yang sudah lama buta tentu sangat merindukan keselamatan. Tapi dia memanfaatkan Tuhan lewat untuk selamat. Begitu dia mendengar Yesus lewat, namun dia tidak melihat, dia lalu bertanya, itu siapa? Orang bilang, itu Yesus orang Nazaret. Langsung dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Memanfaatkan kesempatan Tuhan lewat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, ada apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Maka si buta itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, semoga aku melihat. Maka Yesus berkata, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pada saat itu juga, ia melihat lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk para petualang cinta akan selalu mengatakan, cinta yang mengasihkan itu kalau tidak bertepuk sebelah tangan. Untuk para petualang iman, iman yang mengasihkan itu kalau tidak bertepuk sebelah tangan. Suster, frater, Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah yang dapat kita maknai dari cerita Injil yang telah kita dengar. Ketika kita menemukan sebuah kenyataan bahwa rahmat dari sebuah iman itu terjadi kalau ada pertemuan. Tuhan berjalan, manusia memanfaatkan dan merespon Tuhan lewat. Iman juga seperti itu, tidak cukup kita beriman. Tidak juga hanya bergantung pada belas kasihan dan rahmat Allah. Harus ada perjuangan dari kita dan ada belas kasihan dari Allah supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Ada selalu istilah yang mengatakan rahmat itu gratis tapi tidak otomatis. Itu maksudnya bahwa Tuhan selalu menyiapkan rahmat untuk kita dan dunia. Tapi tidak otomatis karena tergantung pada apakah kita merespon atau tidak, gayung bersambut atau tidak. Rahmat Tuhan itu berselebaran. Tuhan itu selalu datang dan lewat. Tapi apakah orang menangkap peluang itu? Itulah yang dapat kita maknai dari cerita Injil. Ketika si buta yang sudah lama buta tentu sangat merindukan keselamatan. Tapi dia memanfaatkan Tuhan lewat untuk selamat. Begitu dia mendengar Yesus lewat, namun dia tidak melihat, dia lalu bertanya, itu siapa? Orang bilang, itu Yesus orang Nazaret. Langsung dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Memanfaatkan kesempatan Tuhan lewat. Dan saya rasa apa yang diungkapkan oleh Yesus kepada si buta menjadi kerinduan dan harapan kita semua. Coba Bapak Ibu membayangkan, sementara Bapak Ibu datang bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, frater, apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu? Coba, Tuhan loh yang bertanya.
Biasanya kita datang kepada Tuhan karena kita punya kebutuhan, kita punya keinginan, ada yang mau kita sampaikan dan ungkapkan. Tapi kalau sampai Tuhan yang lebih dahulu bertanya, apa yang kita inginkan? Wah, itu so sweet banget itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya Tuhan lebih dahulu bertanya tentang hal itu kepada kita? Tuhan lebih dahulu ingin tahu kebutuhan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan iman yang tidak bertepuk sebelah tangan. Kita percaya tapi kita juga berjuang untuk datang bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, misa itu perayaan Paskah. Kita mengingatkan Tuhan lewat dalam hidup kita, Tuhan lewat di dunia. Tapi misa ini tidak menjadi rahmat untuk semua orang kalau orang tidak merespon datang untuk bertemu. Kita sekarang merayakan misa ini rahmat untuk semua orang, rahmat untuk dunia karena Tuhan datang dan Tuhan lewat. Tapi apakah semua orang menerima? Tidak. Yang datang dan berkurban untuk datang, dialah yang menerima. Seperti yang dialami oleh si buta. Maka saya yakin kalau kita percaya, kita datang dengan motivasi dan ketulusan untuk memanfaatkan Tuhan lewat dalam hidup kita. Kepada kita pun Tuhan bertanya, apa yang kamu inginkan, aku perbuat bagimu. Bapak Ibu, kita telah memulai perayaan ini dengan bernyanyi. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Nah, tadi saya tanya kita, coba toleh ke kiri kanan, wajah gembira enggak yang ada? Jangan datang dengan wajah murung, jangan datang dengan wajah sedih. Datang dengan sukacita, karena kita datang bertemu Tuhan. Tuhan itu mendatangi kita dalam misa, bahkan memberikan dirinya kepada kita melalui santapan sabda dan tubuh. Bukti Tuhan mencintai kita. Tapi lagi-lagi, rahmat ini gratis tapi tidak otomatis. Hanya diperoleh oleh mereka yang setia dan berkorban mau datang berjumpa dengan Tuhan dan memanfaatkan kesempatan Tuhan lewat di dunia. Semoga Tuhan memberkati kita.